Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Pada sesi kali ini kita akan membahas tentang ontologi administrasi publik. Dalam membahas ontologi administrasi publik ini kita kembali lagi kepada apa itu administrasi publik. Kalau kita membahas secara kafah tentang administrasi publik, maka kita melihat dari bagaimana konstruksi teori administrasi publik. Dan konstruksi teori administrasi publik itu kita bisa mengkajinya dari dua perspektif, yaitu perspektif ilmu atau filsafat ilmu dan dari perspektif lingkungan strategis administrasi publik. Dari perspektif filsafat ilmu, maka kita akan membahas tentang ontologi, epistemologi, dan aksiologi administrasi publik. Sedangkan kalau dari perspektif lingkungan strategis administrasi publik, maka kita akan melihat bagaimana konstruksi teori itu dilihat dari segi sosial, ekonomi, hukum, dan politik. Nah, itu kita bahas tentang hal macam itu. Nah, kita langsung kepada pokok persoalan yang kita akan bahas hari ini, yaitu ontologi administrasi publik. Ontologi administrasi publik itu berkaitan dengan objek kajian administrasi publik, atau lebih khususnya objek formal administrasi publik. Apakah sih objek formal administrasi publik itu? Nah, ini yang sering menjadi pertanyaan bagi para ilmuwan dan sarjana administrasi publik itu, apa sih objek kajian administrasi publik itu? Banyak kebimbangan menghinggapi kita semua sebagai orang yang bergerak di administrasi publik. Karena apa? Karena seringkali kita mendapatkan klaim bahwa administrasi publik itu merupakan bidang kajian dari disiplin ilmu yang lain. Nah, keberadaan administrasi publik sebagai disiplin ilmu yang mandiri ini memang selalu dipertanyakan. Dan ada 4 pertanyaan yang mendasar yang harus dijawab oleh para ilmuwan sarjana administrasi publik, sehingga kita bisa menentukan apakah administrasi publik itu menjadi disiplin ilmu yang mandiri atau bukan. Pertanyaan pertama itu tentang apakah administrasi publik memiliki konsep dan teori-teori yang mandiri, yang tentu saja berbeda dari konsep-konsep teori-teori dari disiplin ilmu yang lain. Pertanyaan yang kedua adalah berkaitan dengan apakah administrasi publik memiliki filsafat, paradigma, metode pengembangan ilmu yang khas, yang unik, yang berbeda dari disiplin ilmu yang lain. Yang ketiga, apakah administrasi publik itu mempunyai tujuan dan manfaat dalam pengembangan ilmu yang berbeda dari ilmu-ilmu yang lain, yang khas. Dan yang terakhir, itu pertanyaan mengenai apakah administrasi publik itu memiliki model pembelajaran yang khas, yang tentu saja berbeda dari disiplin ilmu yang lain. Nah, kalau keempat jawabannya itu mengarah bahwa administrasi publik memiliki konsep teori yang khas, yang unik, yang mandiri, yang berbeda dari konsep dan teori ilmu lain, memiliki paradigma, filsafat, metode pengembangan yang unik, yang berbeda dari disiplin ilmu yang lain, memiliki manfaat dan tujuan yang khas dalam pengembangan ilmunya,
dan memiliki model pembelajaran sendiri, maka sudah dipastikan bahwa administrasi publik itu merupakan suatu disiplin ilmu yang mandiri. Nah, itu yang sangat penting. Nah, kita mulai membahas yang pertama saja dulu. Ya, pada sesi kali ini membahas. Nah, persoalan tentang ontologi ini sebenarnya tentang kemandirian administrasi publik ini memang selalu dipertanyakan. Kenapa? Ya, kita tahu bahwa administrasi publik itu merupakan disiplin ilmu yang baru, sehingga seringkali kita banyak memanfaatkan konsep-konsep teori-teori dari disiplin ilmu yang lain. Konsep kekuasaan dari politik, konsep pembagian kerja dari sosiologi, konsep perilaku dari psikologi. Itu yang pertama. Jadi kita sering diperdebatkan itu. Yang kedua juga di samping tadi banyak menggunakan konsep-konsep dari disiplin ilmu yang lain, juga ternyata kita juga sebenarnya objek kajian kita itu banyak yang bersinggungan dengan disiplin ilmu yang lain. Misalnya saja kalau dengan disiplin ilmu manajemen, kita itu sangat bersinggungan sekali tuh. Bahkan kadang-kadang kita ada yang mengklaim ya bahwa administrasi publik itu merupakan bagian dari manajemen. Kenapa? Mereka menganggap bahwa administrasi publik itu hanya berkaitan dengan ketatausahaan, pengelolaan informasi dan data, sehingga mereka menganggapnya sebagai manajemen perkantoran. Apalagi kalau misalnya ternyata salah satu kajian dari administrasi publik pun adalah fungsi-fungsi manajemen, maka otomatis sebenarnya itu juga menjadi bagian dari manajemen. Tapi perlu kita ingat dan sadari ya, bahwa kalau melihat beberapa teori gitu ya, baik teori yang termasuk opal gitu ya, maupun yang modern gitu sekarang ini, bahwa objek kajian administrasi publik itu minimal, atau administrasi itu bahkan itu ya minimal 2, organisasi dan manajemen. Jadi kita itu lebih luas. Satu poin ya, ada organisasi. Walaupun di tempat lain gitu ya, ada ahli lain mengatakan bahwa objek kajian administrasi publik itu ada kebijakan publik, ada yang publik, lalu etika, lalu lingkungan, lalu struktur organisasi, desain organisasi, dan ada kinerja, sehingga jauh lebih luas daripada manajemen itu sebenarnya. Nah, ini yang sangat penting itu saja. Jadi tapi itu memang bersinggungan. Demikian juga kalau kita bicara tentang ilmu pemerintahan. Ketika kita membicarakan pelayanan, nah itu diklaim menjadi objek kajian dari ilmu pemerintahan. Demikian juga kalau kita bicara kekuasaan, itu diklaim oleh ilmu politik. Bicara kewenangan, otoritas, itu diklaim oleh ilmu politik. Dan bahkan di kalangan sarjana administrasi publik sendiri, perdebatan ini terus berlanjut sampai sekarang. Nah, itu dua hal itu yang menyebabkan pengembangan ilmu administrasi bukan yang mandiri gitu ya. Dari realitas pengembangan ilmu administrasi publik yang mengatakan banyak teori dan konsep disiplin ilmu lain, baik untuk kepentingan pengembangan ilmu itu sendiri atau penyelesaian, atau dalam rangka memberikan solusi penyelesaian problematika masyarakat atau pemerintah atau negara atau penyelesaian ini, maka pada dasarnya kita ini sebenarnya ya menggunakan pendekatan dalam pengembangan ilmu itu. Ada yang dikenal dengan sebutan pendekatan interdisipliner, ada juga yang menyebutkannya dengan pendekatan cross-disipliner. Dan kedua pendekatan itu biasanya ada yang menyatakan merupakan bagian dari multidisipliner. Nah, ini memang kadang-kadang ini multi, inter, dan cross itu kadang-kadang
ada yang menyatakan itu sama, gitu, ada yang menyatakan tidak. Nah, ini sebenarnya yang perlu kita pahami gitu ya. Tapi yang jelas bahwa dalam pengembangan ilmu administrasi publik itu tidak menggunakan monodisipliner, tidak. Ya, itu ya. Lalu selanjutnya yang perlu kita bahas juga bahwa ketidakmandirian administrasi publik itu juga sering digugat oleh beberapa pihak, termasuk kalangan sarjana ilmuwan administrasi publik sendiri. Karena ternyata gitu ya, kita menyadari banyak kelemahan di dalam praktek-praktek administrasi publik. Bukannya memperbaiki, malah kita berupaya dan merealisasikan konsep dan teori dari disiplin lain, yaitu dari disiplin administrasi privat atau manajemen privat. Apa yang dilakukan tata kelola di perusahaan mau diadopsi, dipakai dalam tata kelola pemerintahan atau administrasi publik. Nah, itu gugatan yang pertama itu yang sering muncul di situ. Nah, sehingga bukannya mau melepaskan diri dari kelemahan, malah kita ikut. Padahal kita tahu sendiri bahwa administrasi privat atau manajemen privat itu tidak kurang-kurangnya mengandung banyak kelemahan juga. Yang menjadi kelemahan administrasi publik, bedanya mereka bisa menyembunyikan kelemahan-kelemahannya itu dengan menonjolkan keunggulan-keunggulannya. Kita tidak mampu itu karena kita itu mendapatkan serangan, sorotan dari seluruh masyarakat, dari seluruh stakeholder pemerintahan, seluruh stakeholder administrasi. Itu persoalan yang sering kali mengapa jadi muncul ya kelemahan-kelemahan dari administrasi publik. Nah, jadi bukannya kita memberikan solusi bagaimana mengatasi kelemahan-kelemahan, tapi malah kita bertindak untuk mengadopsi administrasi privat baik secara ontologi, epistemologi maupun aksiologinya. Nah, di samping itu juga memang ada persoalan yang mendasar lain, yaitu dari konsep publiknya itu sendiri. Apa sih sebenarnya konsep publik dalam administrasi publik? Nah, itu jadi persoalan. Nah, ini jadi persoalan sehingga sebenarnya menjadi kebimbangan, kebingungan, ketidakmandirian administrasi publik itu sendiri. Nah, sebenarnya untuk mengetahui kemandirian dan perkembangan disiplin administrasi publik ini, kita dapat menganalisisnya dari perkembangan teori administrasi publik. Kita dari pengembangan teori ini, bagaimana sebenarnya tahapan-tahapan perkembangan administrasi. Yang kedua juga kita bisa menganalisisnya dari paradigma administrasi publik. Paradigma administrasi publik. Nah, mari pada sesi yang kali ini kita akan bahas tentang bagaimana tahapan perkembangan teori-teori administrasi publik. Seperti kita ketahui, beberapa ilmuwan mengatakan bahwa perkembangan administrasi publik itu sudah memiliki 4 tahapan. Yang pertama, tahapan pertama itu adalah tahapan yang disebut dengan Haute Public Administration atau diakronimkan jadi OPA, yang diterjemahkan menjadi administrasi publik tradisional. Yang tahapan yang kedua ada yang namanya New Public Management, diakronimkan menjadi NPM. Sebenarnya sebelum ada istilah akronim NPM juga muncul sebenarnya, yang diperkenalkan oleh Frederick Erickson itu yaitu New Public Administration, atau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia itu administrasi negara baru. Yang ketiga itu ada yang namanya
New Public Service. Nah, yang terakhir itu ada namanya New Public Governance. Nah, pada kali ini juga saya harus batasi pembahasannya menjadi 3 tahapan saja. OPA, NPM, dan MPS. Bapak dan Ibu yang saya hormati, Public Administration atau OPA ini memiliki tujuan untuk melaksanakan kebijakan dan memberikan pelayanan di mana dalam pelaksanaannya dilakukan dengan secara netral, profesional, dan mengarah kepada tujuan utama. Nilai-nilai yang dikembangkan di dalam OPA ini adalah nilai ekuitas, efisiensi, dan rasionalitas. Itu nilai yang mau dikembangkan. Nah, ada 2 kunci utama dari OPA ini. Yang pertama, adanya perbedaan yang jelas antara politik pembuat kebijakan atau polisi dengan administrasi. Kedua, ini memperhatikan untuk membuat struktur dan strategi pengelolaannya yang merupakan hak organisasi publik ini diberikan kepada para pemimpinnya supaya mereka dapat menjalankan tugas-tugas secara efisien. Banyak pakar yang tergolong dalam OPA ini beserta tulisan-tulisannya. Nah, yang paling menjadi pelopor dari OPA ini adalah Woodrow Wilson. Seperti kita ketahui, Woodrow Wilson itu merupakan juga Presiden Amerika Serikat. Dia yang mempelopori dengan mengarang sebuah buku dengan judul The Study of Administration. Yang kedua, yang sangat fenomenal juga dari OPA ini adalah Frederick Winston Taylor, yang bukunya yang sangat tebal dan menyeramkan kalau untuk dibaca, yaitu Principle of Scientific Management. Yang ketiga ada Max Weber dengan teori birokrasi dan tindakan yang sadar, tindakan yang rasional gitu ya. Yang selanjutnya itu ada juga Henry Fayol dengan prinsip-prinsip administrasi, juga dengan mengembangkan fungsi-fungsi manajemen, yang fungsi manajemen itu dikenal dengan VOCCC. Demikian juga Gulick and Urwig mengembangkan fungsi-fungsi manajemen juga dengan akronim post-corrupt. Satu lagi itu Garson and Ackerman juga mengembangkan fungsi-fungsi manajemen, walaupun bukan lagi VOCCC atau post-corrupt, atau menurut Gulick itu, menurut Terry itu POAC gitu ya akronimnya, tetapi ini ada lagi singkatannya FAVIR. FAVIR itu adalah V-nya itu ada policy analysis, lalu V-nya F-nya itu adalah financial, H-nya itu adalah human resources, lalu I-nya itu adalah information, dan R-nya itu adalah external relation. Ya, ini hubungan eksternal. Nah, biasanya dari Garson dan Overman inilah yang seringkali kita menjadi acuan dalam administrasi publik dalam menjalankan fungsi-fungsi manajemen publik. Nah, itu biasanya dari FAVIR ini. Nah, demikian juga selanjutnya setelah itu juga ada Waldo, dan juga ada yang sangat fenomenal lagi, itu adalah Vincent Ostrom. Karena Vincent Ostrom ini mengarang sebuah buku dengan judul The Intellectual Crisis in America Public Administration. Jadi dia yang menggugat apa yang terjadi di public administration. Nah, ada sejumlah karakteristik dari public administration itu. Sebenarnya kalau melihatnya itu, coba aja lah yang paling utama itu lihat prinsip-prinsip administrasinya Henry Fayol. Itu salah satu karakteristik di OPA itu sendiri. Kita lanjutkan kepada yang kedua, yaitu tentang New Public Management. New Public Management ini sebagai reaksi terhadap praktek-praktek yang terjadi pada OPA. Seperti kita ketahui bahwa pelaksanaan administrasi publik yang dijalankan OPA itu mengakibatkan
kelemahan-kelemahan mendasar, mulai dari kegendutan, artinya birokrasi itu sangat besar sehingga membutuhkan biaya yang besar, mengakibatkan inefisiensi, pemborosan, kurang memperhatikan pelayanan publik, kurang memberikan kepuasan kepada karyawan, pegawai di lingkungan administrasi publik. Itu menjadi menjadi salah satu faktor pemicu munculnya NPM. Di samping pada waktu itu terjadi krisis fiskal sekitar tahun 70 dan 80 itu terjadi krisis, sehingga mendorong bagaimana supaya nih pemerintah itu harus efisien. Nah, makanya muncul caranya itu bagaimana supaya efisien itu, ya supaya efisien ini maka tirulah apa yang dilakukan oleh administrasi privat, tirulah apa yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan, mereka itu bisa efisien. Nah, walaupun sebenarnya apa yang terjadi di sektor publik, administrasi publik juga kadang-kadang terjadi juga di sektor privat atau perusahaan-perusahaan itu. Itu persoalannya sering terjadi ya, misalnya korupsi itu terjadi juga di mereka. Tidak efisien atau inefisiensi pemborosan itu terjadi mereka. Perbedaannya adalah apa? Ya kalau di administrasi publik itu karena negara publik itu milik orang banyak, maka kita banyak yang nyoroti, termasuk media massa nyoroti. Tapi kalau di swasta tidak, terbatas saja ada pemegang saham yang menyoroti. Kalau dia bisa menyembunyikannya, hal-hal kelemahannya itu ya hilang saja dibuka. Jadi tidak tahu apa kelemahan-kelemahannya itu tidak muncul gitu. Nah, ini tokoh-tokoh NPM itu mulai dari Patrick dan Levy, ada Cipollette ini ya. Cipollette ini mengarang juga buku Managerialism and Public Service, The Anglo-America Experience. Yang selanjutnya ada juga Hood dengan mengarang sebuah tulisan yang berjudul New Public Management. Ada juga Land and Rosenblum mengarang buku tulisan yang berjudul Market Based Public Administration. Dan yang sangat fenomenal di dalam tahapan New Public Management ini adalah buku dengan judul Entrepreneur Government, atau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia itu pemerintahan wirausaha, yaitu Osborne dan Gardner. Nah, saking fenomenalnya ini hampir seluruh dunia berupaya menerapkan ide-ide dalam buku itu. Walaupun menurut beberapa sarjana ilmuwan administrasi publik, ini bukunya ilmiah atau tidak? Bukan buku ilmiah, gitu. Semua laporan saja, gitu ya. Tapi bagaimanapun juga buku ini telah memberikan nuansa baru di dalam dunia administrasi publik kita, dunia pemerintahan kita menjadi New Public Management. Nah, jangan lupa juga sebenarnya setelah Osborne dan Gardner ini sebenarnya banyak juga pakar-pakar yang lain yang termasuk dalam kategori New NPM ini. Walaupun sebelum berganti kepada New Public Governance tadi, yaitu ada yang namanya governance. Nah, governance pun kadang-kadang masih termasuk pada New Public Management. Nah, bagaimana pergeseran dari OPA ke NPM? Nah, saudara-saudara, Bapak-Ibu sekalian, silakan membaca bukunya Osborne dan Gardner itu bisa dalam bukunya pemberian entrepreneur itu ada sudah diterjemahkan, ada juga yang masih buku aslinya. Silakan baca saja, itu akan terjadi pergeseran itu. Baiklah, kita lanjutkan kepada NPS, New Public Service. Nah, apa yang dilakukan oleh NPM dengan mengadopsi manajemen privat ke dalam manajemen publik itu ternyata memberikan hasil yang tidak memuaskan. Malah yang praktek-praktek NPM di pemerintahan itu merugikan rakyat sendiri. Akibatnya mereka prakteknya misalnya di Indonesia ini, baik di pusat maupun daerah, gitu ya,
bahwa setiap dinas, setiap kementerian itu target pendapatan sekian. Nah, itu jadi bukan memberikan manfaat, benefit buat masyarakat apa, tapi target sekian pendapatan. Nah, setelah itu digunakan biasanya tidak untuk kepentingan masyarakat, tapi digunakan sebagian besarnya untuk kepentingan birokrasinya sendiri. Nah, itu prakteknya, makanya banyak sekali yang mengkritik NPM itu dilaksanakan di Indonesia. Nah, salah satunya lagi penyebabnya itu terjadi gelombang demokratisasi dunia setelah terjadi krisis itu, termasuk Indonesia. Politik berkembang, berubah, maka terjadi lingkungan strategisnya itu berubah, yang mengakibatkan bahwa bahwa pemerintahan itu harus dijalankan secara demokratis. Secara demokratis berarti harus melibatkan warga negara dalam setiap tahapan pemerintahan, tahapan pembangunan, mulai dari pembuatan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan maupun pengawasan. Dan lebih penting lagi, pada waktu memanfaatkan hasil itu harus dilibatkan betul ke masyarakat. Walaupun sebenarnya ini banyak kritik juga ketika semua tahapan pembangunan itu melibatkan warga negara, melibatkan masyarakat itu. Karena dalam praktek memang lebih lambat jatuhnya. Bahkan ada sekelompok orang yang pada dasarnya mengambil manfaat untuk kepentingan diri sendiri. Jadi karena merasa dilibatkan, kalau dia tidak mendapatkan sesuatu dari suatu program, maka dia baru keras. Tapi kalau sudah mendapatkan, diam lagi. Nah, itu misalkan tentang pengawasan. Nah, jadi prakteknya memang susah juga sih sebenarnya ya. Nah, ada yang salah menurut NPS ini di dalam NPM itu. Kenapa warga negara sebagai stakeholder negara ini harus mengeluarkan banyak uang ketika warga negara itu ingin mendapatkan pelayanan dari pemerintah? Padahal pemerintah itu sudah mendapat pendapatannya itu dari pajak. Harusnya itu prestasi dari pembayar pajak itu berupa pelayanan. Ini mah tidak itu. Jadi ketika kita minta pelayanan dipungut lagi. Nah, ini kan berarti double gitu ya. Oleh karena itu kritiknya sangat kencang sekali kepada NPM ini. Karena penerapan NPM ini di sektor publik ini terasa banyak hal yang tidak sejalan dengan prinsip-prinsip pemberian pelayanan publik. Maka muncullah itu ya yang namanya New Public Service. Yang mengeluarkan lagi ya, siapa sih tokoh-tokoh New Public Service itu? Ya, ini mulai dari Kamenskei, itu dengan artikelnya, tulisan berupa artikel dengan judul The Rule of Reinventing Government Movement in Federal Management Reform. Nah, ini artikel ini ditulis dalam jurnal Public Administration Review. Yang kedua ini tulisan dari Box yang dengan judul artikelnya Running Government Like Business Implication for Public Administration for Theory and Practice. Ya, ini ditulis dalam jurnal The American Review of Public Administration. Dan ada Harrow ini tulisannya yang berjudul New Public Management and Social Justice, Just Efficiency or Equity as Well. Nah, salah seorang tokoh yang sangat fenomenal di era tahapan New Public Service ini adalah Den Haag. Pertama kali dia mengarang sebuah tulisan dalam suatu jurnal, tapi akhirnya dia menerbitkan dalam sebuah buku tentang New Public Service ini, yaitu tahun 2003, dengan judul bukunya itu New Public Service Serving Not Steering.
Nah, selanjutnya setelah denda juga ada penulis lain, yaitu H yang akan jadwalkannya revisiting new public management yang dimuat dalam suatu jurnal yang namanya Public Administration Brief. Mereka melakukan kritik-kritik keras kepada NPM. Nah, salah satunya Kaminski itu adalah mengkritik bahwa di dalam NPM itu birokrat itu cenderung untuk memperjuangkan kepentingan diri sendiri, mengabaikan kepentingan umum. Box mengkritik bahwa munculnya NPM itu mengancam nilai-nilai sektor publik, yaitu diantaranya citizenship governance, ya, dan fungsi administrator sebagai servant of public service itu hilang menurut Box itu. Yang ketiga, menurut Haro ini NPM itu mengalahkan public spirit, public service dan sebagainya. Tidak mendorong proses demokratisasi. NPM tidak pernah ditujukan untuk menangani pemerataan dan masalah keadilan sosial. Itu kritiknya. Lalu Denhart sendiri mengatakan bahwa pemerintah harusnya sebagai pelayan publik atau pelayan warga negara, bukan sebagai pengarah saja. Jadi menurut NPM kan peran pemerintah itu hanya memfasilitasi supaya masyarakat swasta itu dapat memenuhi kebutuhan sendiri. Itu. Tapi dalam new public service ini, bahwa pemerintah juga memberikan pelayanan itu. Nah, itu yang mungkin kritik yang sangat penting. Dan terakhir, hak itu yang mewanti-wanti bahwa apa yang dilakukan manajemen new public management itu juga bisa terjadi itu pada saat administrasi publik itu menjalankan OPA, yaitu KKN, bisa terjadi, dan itu memang sudah terjadi gitu ya. Nah, lalu sebenarnya ada pergeseran prinsip ketika NPM ke NPS. Pertama, kalau dilihat siapa yang dilayani, seperti yang sudah disebutkan di atas, bahwa kalau NPM itu siapa yang dilayani? Pelanggan. Konsep pelanggan itu berarti ya siapa yang memberikan pembayaran, ya itu yang dilayani. Tapi kalau dalam MPS itu konsepnya itu yang dilayani itu adalah warga negara, sehingga warga negara tidak perlu membayar harusnya, karena memang itu kewajiban negara untuk memenuhi kebutuhan warga negara. Nah, selanjutnya peran pemerintah apa? Seperti sudah ditemukan, peran pemerintah di dalam NPM itu adalah mengarahkan, menjadi katalis, menjadi fasilitator saja. Sedangkan di dalam NPS itu yang pelaku utamanya memberikan pelayanan kepada warga negara gitu ya. Nah, bagaimana mekanisme untuk mencapai tujuannya? Nah, mekanismenya itu tadi kalau di NPM itu meminjam tangan swasta. Meminjam tangan swasta. Sedangkan kalau NPS itu ya tangan pemerintah sendiri untuk memberikan pelayanan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Lalu bagaimana proses akuntabilitasnya? Akuntabilitas dalam new NPM itu adalah mekanisme pasar. Selama mekanisme pasar berjalan, maka itulah pemerintah sudah memiliki akuntabilitas. Nah, ini juga sangat riskan. Karena apa? Masa kita menyerahkan nasib bangsa, nasib warga negara ini kepada mekanisme pasar. Padahal kadang-kadang pasar itu juga tidak sempurna. Bisa terjadi monopoli, bisa terjadi oligopoli. Ya, itu terjadi ya. Nah, kalau di dalam NPS itu akuntabilitas itu ada dua minimal. Ya, akuntabilitas itu ada dua. Satu yaitu akuntabilitas internal, berarti kepada atasan. Ya, ada atasan. Yang kedua ada akuntabilitas eksternal, jadi juga kepada masyarakat, pada seluruh stakeholder. Dalam bentuk apa? Ya ada dua ini sekarang Maya, bahkan ada 4 sekarang. Ya ada 4 ya, tidak seperti dulu bahwa yang namanya akuntabilitas itu kepada atasannya, yang penting outputnya apa. Ya bicara output apa itu biasanya bicara tentang berapa uang yang sudah dikeluarkan, lalu uang itu sudah digunakan tapi
penggunaannya jelas, pertanggungjawabannya, ada kwitansinya lah gitu. Tapi kalau di dalam yang akuntansi yang modern, tulisannya bukan hanya output tapi outcome juga. Apa hasilnya? Ya, apa hasilnya? Ya harus jelas hasilnya diukur itu. Kalau misalkan pembangunan infrastruktur jalan, harus jalan jelas. Berapa lebar, berapa panjang, berapa tebal. Bahannya dari apa? Jelas itu. Kalau itu pelatihan harus jelas pengukurannya juga. Apa outcome-nya itu? Ya perubahan perilaku, perubahan sikap, perubahan pengetahuan gitu. Itu jelas juga diukurnya. Nah, ini mengenai output. Bahkan sekarang sudah sangat jelas lagi akuntabilitasnya, yaitu berupa apa? Berupa impact dan benefit. Jadi kalau jalan itu bukan hanya akuntabilitasnya itu bukan hanya tadi ada jalannya saja, tapi impact-nya apa? Bagi misalkan kalau jalan tetap mulus, ya lalu tidak digunakan oleh orang, tidak melakukan orang, berarti tidak memiliki impact apa-apa. Tapi kalau misalkan digunakan oleh masyarakat sehingga memperlancar mobilitas barang dan orang, nah itu makanya ada jadi impact. Nah, terakhir benefit akuntabilitasnya itu ya, akuntabilitasnya secara benefit berarti di situ jelas juga apa gitu ya dampak goal akhirnya itu. Ya misalnya saja goal akhirnya itu meningkatnya pendapatan masyarakat. Jadi jelas semua ukuran-ukuran akuntabilitasnya itu ya. Tidak seperti dulu ya. Nah, itu sebenarnya kalau kita bicara tentang akuntabilitas. Nah, bagaimana ini aspek lain yang terjadi pergeserannya itu tentang aspek discretion. Nah, kalau di NPM discretion sangat luas, memberikan keluasaan pada pemerintah itu kepada pihak lain. Silakan kebutuhannya dibebaskan gitu ya. Nah, ini sekarang setelah NPS itu dikendalikan gitu, tidak diberikan kebebasan sendiri, tapi dikendalikan kegiatan-kegiatan yang memenuhi kebutuhan masyarakat itu. Lalu juga struktur organisasi seperti yang sering mengungkapkan dari awal bahwa NPM ini terdesentralisasi, diserahkan ini kepada masyarakat, tapi tetap kendali di lembaga publik. Tapi kalau di era NPM ini adalah kolaboratif. Nah, kolaboratif memang dulu di zaman OPA Jaman ada yang namanya kemitraan, tapi sini kolaboratif. Jadi apa yang dari kebutuhan masyarakat mari penuhi bersama, tapi tetap pegang kendali adalah lembaga publik. Dan yang terakhir itu dasar motivasi pelayanan publik apa? Kalau di dalam NPM itu dasarnya ya entrepreneur, wirausaha. Ideologi yang bagaimana sebenarnya ideologi utamanya itu bagaimana mengurangi ukuran birokrasi sehingga tidak banyak orang yang terlibat di dalam pengambilan keputusan, uangnya bisa diirit. Nah, itu NPM itu. Ya, semua tugas-tugas negara, tugas-tugas publik diserahkan pada swasta atau masyarakat gitu ya. Nah, itu NPM. Tetapi kalau MPS ini tidak, pemerintah mengambil alih lagi, memberikan pelayanan kepada masyarakat, memberi pelayanan kepada warga negara. Nah, ini sebenarnya itu. Nah, dalam konsep Den Haag ini ada sejumlah prinsip dasar yang harus dijalankan ketika kita menjalankan MPS. Ada 7 menurut Den Haag itu. Pertama, prinsip yang pertama itu sub-citizen not customer. Jadi seperti yang dikembangkan pada aspek tadi bahwa di dalam NPS ini yang dilayani itu adalah warga negara, bukan pelanggan. Ini banyak implikasi-implikasinya itu. Yang kedua itu see the public interest. Yang dilihat itu kepentingan publik, bukan kepentingan swasta. Ya. Yang ketiga itu value citizenship over entrepreneur. Jadi nilai-nilai kewarganegaraan itu di atas nilai-nilai kewirausahaan atau kewirausahaan. Itu di atas itu. Jadi yang penting itu bagaimana prinsip dasarnya itu kalau dari segi aksiologi bagaimana membahagiakan warga negara dan membahagiakan masyarakatnya. Yang selanjutnya, yang prinsip yang keempat itu think strategically, act democratically. Nah, ini kalau berpikirnya itu sangat strategis. Apa itu berpikir strategis? Bagaimana sebenarnya kita membuat visi misi tujuan sasaran program itu
dari hasil analisis strategis. Analisis strategis itu analisis SWOT. Analisis SWOT. Jadi analisis strategis itu kita bicara tentang apa kekuatan dan kelemahan yang dimiliki oleh organisasi, apa peluang dan tantangan yang dihadapi oleh administrasi publik, birokrasi. Baru kita berpikir visi misi tujuan sasaran dan program. Nah itu yang namanya berpikir strategis dan bertindaknya demokratis. Nah ini seperti sudah saya ungkapkan, kalau bertindak secara demokratis artinya apa? Dalam tahapan-tahapan itu harus melibatkan masyarakat. Ya ini kadang-kadang ada kelemahan yang ada seperti sudah saya kemukakan di awal. Ada kelemahannya apa? Proses-proses di dalam pemerintahan dan pembangunan itu jadi lambat. Tapi pepatah orang Jawa kan alon-alon asal kelakon, kan? Yang penting selamat sampai tujuan. Rakyatnya bahagia, rakyatnya sejahtera. Ya, itu sebenarnya yang sangat penting sebenarnya ya. Yang ini. Yang prinsip yang kelima adalah recognize that accountability is not simple. Yang sudah saya uraikan panjang lebar di awal tentang aspek-aspek tadi, bahwa yang namanya accountability itu bukan sederhana itu. Bukan sederhana, yang namanya pertanggungjawaban itu sudah dilaporkan pertanggungjawaban keuangannya ke atasan, jumlah uang yang dapatkan berapa, lalu untuk apa saja, ada tanda buktinya. Bukan itu saja yang namanya accountability itu. Prinsip yang keenam adalah self redundancy. Jadi prinsipnya itu ya sekarang itu di NPS itu pemerintah memberikan pelayanan, bukan hanya mengarahkan maksudnya saja, tapi betul-betul pemerintah bertindak segera. Walaupun ini pun pasti ada kritik juga, ya. Lalu yang ketujuh ini value people not just productivity. Jadi yang diutamakan itu manusianya, bukan produktivitasnya, hasilnya, outputnya bukan, tapi manusianya yang diperhatikan. Itu NPS. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini, seksi pembelajaran ini, yaitu ontologi dan publik. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.